Ya, dokter, malam Ya. ini kita membahas tentang epihipoksia ya. Ya, judulnya ini menarik, cukup menarik dokter. Adalah Ya, Pak. happy hipoksia. Terkesannya ini kan sesuatu yang sangat menggembirakan ya. Judul namanya adalah happy, tetapi kok di akhirannya tapi dia hipoksia. mematikan ini dok. Nah, itu ya. Ya. Nah, untuk itu Yang mematikan itu yang betul. menyenangkan. Nah, untuk itu kita semua ini menunggu-nunggu ini informasi dari Dokter Tere, apa sih sebetulnya happy hipoksia ini? Dan bagaimana happy hipoksia ini bisa kita atasi dengan produk yang ada dari Altram tentunya. Monggo silakan dokter. Selamat malam semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ya, terima kasih Ibu Bapak semuanya atas kesempatan ini. Ini adalah pertemuan dari perusahaan PT Altram, di mana saya diberi tugas untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Selain ilmu itu saat ini sedang marak ya, karena menjadi suatu pandemi, dan kita sebagai orang yang punya rasa tanggung jawab terhadap penyakit tersebut dan kita punya solusi, maka mari kita sekarang saling berbagi ilmu supaya bisa menularkan pada orang lain hal-hal kebaikan ini, gitu ya. Nah, tahu happy ya, tadi happy itu katanya Pak Arief, happy itu kan berarti gembira ya. Tapi di belakangnya happy ada hipoksi. Hipoksi ini adalah istilah untuk kondisi di mana kekurangan oksigen ya. Jadi oksigennya berkurang. Jadi happy tapi ada hipoksi. Nah, ternyata itu adalah suatu istilah yang diberikan pada orang-orang yang menderita sakit karena terinfeksi virus corona atau COVID-19 itu, COVID-19, tapi di mana orang tersebut tetap happy. Nah, ini ya, dia sakit tapi dia tetap happy. Sebenarnya sih bagus orang sakit tapi happy. Karena banyak yang bilang supaya sistem imunnya tetap baik, happy aja, jangan semakin sedih kalau sakit kayak gitu kan. Ya baik sih memang kalau sakit happy itu penting karena memotivasi untuk sistem imun. Nah, tapi ternyata belakangnya ada hipoksianya, gitu ya. Nah, ternyata ini adalah suatu keadaan di mana penderita tersebut tidak memberikan gejala di awal. Padahal orang tersebut sudah mengalami kekurangan oksigen. Jadi oksigen itu yang dibutuhkan di dalam tubuh ini dalam kondisi normal itu sekitar 95%. Tapi pada orang hipoksia ini oksigennya ini sekitar di bawah 94%. Nah, itu biasanya bisa kita cek dengan menggunakan oximeter ya kalau kita ingin tahu ya. Kalau kita ingin tahu kondisi oksigen kita bagaimana, kita bisa pakai oximeter. Nanti akan kelihatan kalau 95, 96 itu artinya bagus ya. Nah, artinya itu bahwa paru-paru kita bisa respirasi dengan baik. Jadi menghirup oksigen dengan baik, kemudian membuang yang kotor itu dengan baik. Nah, itu maka biasanya di atas 94 atau sekitar 95 ke atas. Seperti itu ya. Nah, bahayanya apa orang yang hipoksi ini? Nah, karena kekurangan oksigen tadi, maka semua sel ya itu semua akan kekurangan oksigen, sedangkan oksigen ini kan diangkut oleh darah, gitu ya. Nah, darah itu masuk ke jantung, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, akibatnya semua jaringan di seluruh tubuh ini akan kekurangan oksigen juga. Nah, kalau seluruh jaringan di seluruh tubuh kekurangan oksigen, ini yang sangat berbahaya. Kalau sudah kondisi seperti itu, kemudian organnya sakit, nah orang ini baru akan menimbulkan gejala, dan keadaan ini yang kadang-kadang kalau sudah organnya yang kena, apalagi organ yang paling utama untuk COVID ini adalah paru,
maka dengan mendadak pasien itu tiba-tiba sesak nafas, kemudian tidak sadarkan diri dan bisa berakibat dengan kematian. Ya, ini tadi yang berbahaya, bahwa happy hipoksia ini tahu-tahu orang meninggal kayak gitu ya. Jadi kondisi seperti ini sangat bahaya. Sebenarnya hipoksia ini kalau tidak pada COVID ini juga sering juga terjadi pada orang-orang normal. Jadi orang-orang yang normal yang misalkan tidak terinfeksi COVID ini juga bisa hipoksia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini pergi ke gunung kayak gitu ya, di atas gunung itu kan oksigennya kurang. Ya, biasanya kalau kita itu mendaki gunung itu juga bahaya, hati-hati kalau yang punya sakit asma, punya sakit jantung ya, karena itu akan menyebabkan hipoksi juga ya. Dan hipoksi ini kalau sudah darahnya kekurangan oksigen ya, nanti berarti seluruh jaringan di tubuh itu juga akan kekurangan dan otak akan kekurangan juga. Ya, kalau otak kekurangan oksigen, otak ini tidak perlu lama kalau kekurangan oksigen. Sekitar 5 menit kekurangan oksigen ini bisa menyebabkan kematian. Nah, ini yang sangat berbahaya di situ ya. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu kita harus tahu ya. Nah, kondisi orang COVID ini sebenarnya kan yang sering, yang selama ini sudah kita ketahui bahwa orang-orang yang COVID itu biasanya akan batuk, demam, sesak nafas, kayak gitu ya. Nah ini sebenarnya itu kan gejala yang sudah umum ya. Nah tapi yang happy hipoksia ini kadang-kadang tidak disertai dengan hal itu. Nah ini yang makanya disebut dengan happy, makanya atau disebut dengan silent happy hipoksia ya. Atau silent hipoksia. Karena kenapa? Karena dia tidak ada gejalanya. Jadi orang tidak bisa mengetahui bahwa orang tersebut COVID atau tidak ya, karena orangnya ya happy-happy aja itu tadi ya. Nah, tidak menunjukkan gejala apapun ya. Dan happy hipoksia pada pasien COVID-19 ini memang seringkali tidak ada gejalanya ya, karena selama parunya ini masih ini adalah gambaran dari paru kalau dipotong ya. Kalau dipotong itu seperti ini yang saya lingkari sama kursor ini ya. Jadi kalau paru-parunya ini kekurangan oksigen ini penuh dengan CO atau racun gitu ya. Penuh dengan racun ya. Dan itu mungkin di awal-awal dia masih tidak terasa karena masih ada oksigennya gitu ya, walaupun sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, dalam beberapa kasus pasien ini akan terlihat baik-baik aja ya, tidak terasa ya dalam beberapa kasus ya. Ini ya. Dan biasanya kalau sudah mulai hipoksianya mulai terasa, itu biasanya sesak nafas, kemudian keringat dingin. Ya, ini hati-hati kalau sudah mulai keluar seperti itu ya. Maka yang paling penting adalah mencegah sebelum terjadi keadaan yang fatal ya. Semuanya pasti ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau bisa kita mencegah ya, jangan sampai kita ini kemudian mengalami hal happy hipoksia kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, ini saya dari ada beberapa laporan jurnal ya, jurnal yang baru aja tahun 2020 bahwa di rumah sakit di Guangzhou ya sekarang ini ya, sekarang Cina itu sudah bebas ya dari COVID ya. Walaupun dulu pertama kali virus itu dari sana, tapi karena orang di sana itu patuh ya, disiplin, dan kemudian juga menerapkan pola hidup yang baik, akhirnya sekarang bebas di sana itu ya. Sekarang sudah zonanya hijau di sana ya. Dan salah satu cara yang dilakukan di rumah sakit ini di Guangzhou ya, menurut Guan Weiji ya, ini seorang peneliti yang membuat jurnalnya dan jurnal masih baru, bahwa pasien-pasien yang terkena COVID-19 itu diberikan terapi hidrogen ya. Jadi mereka memberikan terapi hidrogen ya, hidrogen dengan kombinasi oksigen. Hidrogennya sekitar 70% dan oksigen hanya 30%. Dan hasilnya ternyata sangat signifikan ya. Artinya orang-orang yang sakit tadi itu terjadi penyembuhan dan tidak mengalami gagal napas. Makanya sekarang terapi hidrogen di sana itu mulai diterapkan pada semua pasien COVID.
pasien COVID baik yang masih ringan maupun yang sudah parah. Dan untuk pencegahan mereka sekarang juga sudah mulai aktif menggunakan hidrogen, ya seperti itu. Jadi pencegahannya pun juga seperti itu karena kita itu nggak pernah tahu kapan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah sekarang kita mesti tahu hidrogen itu apa, ya. Karena kan kita tadi ingin mencegah, kita ingin tahu sebenarnya hidrogen itu apa. Jadi kalau secara kimiawi, ya, secara ilmu kimia, bahwa hidrogen ini adalah suatu molekul yang sangat kecil, bahkan yang terkecil, ya, yang ada di alam, ya. Nah, sehingga karena saking kecilnya, sehingga dia sangat mudah masuk ke dalam sel, ya, sel tubuh kita, sel tubuh manusia. Nah, hidrogen ini bisa masuk kemana-mana, ya, antara lain juga masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, sekarang apa pentingnya hidrogen itu untuk sel tubuh kita? Mengapa hidrogen akan menjadi sangat penting buat tubuh kita, ya? Kenapa seperti itu? Nah, ini teori ilmiahnya seperti ini, ya. Jadi, kalau hidrogen ini masuk ke dalam sel, ya, karena dia saking kecilnya sehingga dia masuknya sudah masuk gitu aja, menerobos tanpa perlu lewat jalur apapun. Karena sebenarnya sel itu sebenarnya punya pintu, ya. Jadi di dalam sel tubuh manusia itu ada pintunya, dan pintu itu bisa buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup gitu ya. Kapan buka, kapan tutup, dan itu pun tidak dengan mudah sel itu akan membuka kemudian menutup, tidak. Itu semua ada metabolismenya, ada prosesnya. Kapan harus terbuka, kapan harus tertutup. Nah itu ada prosesnya. Nah. Karena hidrogen ini sangat kecil sehingga dia akan mudah sekali masuk, ya. Nah, hidrogen yang masuk ke dalam sel tadi kemudian mengikat oksidan. Jadi mengikat oksidan. Oksidan itu saya ibaratkan racun ya di dalam tubuh ya. Atau juga bisa bilang radikal bebas ya, bisa seperti itu ya. Jadi banyak sekali. Pokoknya semua yang dianggap sebagai racun di dalam tubuh saya sebut sebagai oksidan ya. Nah, hidrogen ini mampu dia mengikat itu ya, mengikat oksidan yang ada di dalam tubuh kita, di dalam sel. Maka kemudian fungsi mitokondria. Nah, ini mitokondria ini adalah salah satu organel di dalam sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita ini punya semacam, kalau saya ibaratkan kalau mobil itu akinya. Nah, kayak gitu ya. Saya ibaratkan mobil itu akinya. Sehingga kalau mobil itu sebagus apapun, semahal apapun, walaupun kita naik Mercy sekalipun ya, kalau Mercy yang pakai aki ya maksudnya ya. Misalnya kalau nggak ada akinya ya nggak akan bisa jalan, kayak gitu ya. Nah, ini ibarat mitokondria ini adalah akinya. Kenapa seperti itu? Karena mitokondria ini yang dapat mengaktifkan energi di dalam sel. Nah, kalau ada oksidan masuk ke dalam sel, mitokondria ini akhirnya tidak bisa aktif. Tidak bisa stabil, dia terganggu. Nah, karena dia terganggu, sehingga tidak bisa mengaktifkan energi di dalam sel. Nah, tapi karena oksidan tadi diikat oleh hidrogen, maka kondisi sel yang sakit ya, yang sudah kena racun tadi ya, ini membuat fungsi mitokondria ini menjadi aktif lagi, ya, dia stabil. Jadi mitokondria ini akan tetap stabil dan mengaktifkan energi sel. Nah, energi sel ini fungsinya untuk apa? Untuk meregulasi atau mengatur inti sel ya, di mana kita ketahui bahwa inti sel ini adalah inti dari kehidupan sel. Nah, kalau sudah diregulasi inti sel, maka merangsang inti sel untuk aktif membentuk protein-protein yang dibutuhkan untuk melawan virus ya. Sehingga fungsi hidrogen ini sangat penting sekali di dalam tubuh karena dia mampu menstabilkan mitokondria ya. Nah, selain itu hidrogen yang masuk tadi ya, karena sel itu akhirnya menjadi normal sehingga pH di dalam sel pun menjadi normal. Nah, kalau pH di dalam sel itu menjadi normal, maka sel itu akan tetap stabil dan tetap hidup ya. Sehingga kalaupun ada virus, ada apa, itu dapat dieliminasi oleh sel-sel tubuh kita. Seperti itu ya. Jadi kira-kira mekanisme secara ilmiahnya seperti itu ya.
Nah, kita tahu bahwa hidrogen ini ternyata sekarang terapi hidrogen itu sudah banyak sekali dimanfaatkan, bukan hanya untuk COVID-19 ya, bukan hanya untuk kasus-kasus COVID-19, tapi juga bisa untuk penyakit kardiovaskular, untuk penyakit kanker keganasan, untuk penyakit penyakit pernafasan, bahkan penyakit cerebrovaskular ya, Alzheimer disease ya, penyakit yang penuaan dini ya. Kalau influenza dan pneumonia ini masuk di dalam COVID ya, diabetes ya, kemudian juga nefritis ya, radang ginjal dan banyak sekali ya, bahkan semua kasus ini sekarang sudah mulai menggunakan hidrogen terapi, bahkan sakit lambung, sakit emah ya, ulcer peptik itu banyak sekali yang diberikan terapi dengan hidrogen ya. Ya karena cara kerja hidrogen seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dapat dari mana hidrogennya? Nah, kan gitu. Kita mau beli hidrogen di mana, Dok? Kan mestinya gitu ya. Kalau sudah tahu hidrogen itu bisa mengobati ya, bisa mencegah happy hipoksia, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nah, kita sekarang mau beli hidrogennya di mana, Dok? Apa dijual di apotek? Enggak ada orang jualan hidrogen ya. Hidrogen itu ada di alam sebenarnya ya. Tapi karena kondisi alam kita saat ini sudah banyak polusi, bahkan atmosfer kita ini ya, hidrogen itu di atmosfer banyak ya. Nah, tapi sekarang atmosfer kita ini sudah mulai banyak yang lubang ya, sehingga hidrogen ini sekarang menjadi sulit didapatkan ya secara alamiah maksud saya ya. Nah, maka PT Altran ini mengeluarkan suatu produk di mana produk ini bisa mengeluarkan hidrogen. Nah, produk ini adalah yang bernama Dr. Water ya. Jadi ini adalah suatu alat ya, alat botol di mana botol ini berisi air dan air ini kemudian secara elektrik kemudian akan mengeluarkan hidrogen. Nah, akan mengeluarkan hidrogen dan hidrogen itu tadi yang bisa kita manfaatkan baik melalui air, jadi hidrogen itu bisa kita manfaatkan lewat diminum air atau dihirup ya lewat inhalasi, karena apa, hidrogen ini juga berupa gas ya. Dan dari botol Dr. Water ini yang ini adalah buatan Jepang ya, sedangkan yang ini adalah buatan Korea. Jadi ada dua macam ya. Nanti bisa tanya ke Pak Arif ya, ke Pak Arif berapa ini berapa kayak gitu ya. Jadi yang ini buatan Jepang, ini buatan Korea, dua-duanya sama-sama bagusnya. Dua-duanya sama-sama bagusnya, nanti tergantung selera. Senang yang ini atau senang yang ini. Dua-duanya sama-sama bagusnya ya. Kalau yang buatan Jepang ini mungkin agak besar ya, botolnya agak besar, airnya agak lebih banyak. Yang ini buatan Korea. Dan ini jangan khawatir ya, bahannya ini adalah bahan tritan, anti pecah, anti panas, tidak bisa ditembus oleh sinar ultraviolet ya, sehingga sangat aman ya, tidak menyebabkan kerusakan pada air tersebut ya. Nah, ini juga salah satu dari bentuk dari itu tadi ya. Dari ini demonya ada ininya enggak ya nanti ya, ada demonya lewat video enggak ya nanti ya sampai ya. Jadi dari demo yang sudah dilakukan ya, bahwa air ini mempunyai kemampuan antioksidannya sampai sebanyak ini. Jadi untuk gambaran dari saya buat teman-teman semuanya, bahwa Dr. Water kita yang bersifat elektrik itu sekarang ada dua tipe. Yang pertama adalah yang buatan Korea dan buatan Jepang. Yang membedakan di sini adalah untuk yang buatan Jepang, kita sudah punya gelas atau tabung inhalasi yang terpisah. Ya. Jadi lebih maksimal kita menggunakan inhalasinya karena volumenya itu lebih kecil. Ya. Jadi untuk menghasilkan hidrogennya itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan produk yang sebelumnya. Jadi itu merupakan salah satu inovasi dari Altran. Kita memberikan
gelas atau cup untuk inhalasi yang terpisah ya. Oke. Nah, saya juga sempat membaca dari jurnal yang terbaru ya tahun 2020 ini, ternyata hidrogen itu adalah salah satu bentuk terapi yang dinilai paling aman ya, paling aman. Dan ini adalah merupakan satu kabar gembira buat kita semuanya untuk tidak ragu-ragu untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang penggunaan Dr. Water inhalasi ya, yaitu untuk mendapatkan gas hidrogennya. Karena ini dianggap adalah satu bentuk yang paling aman dalam bentuk terapinya. Oke, sambil kita menunggu Dr. Tere, mungkin teman-teman ada yang mau ditanya, nanti saya akan bantu. Nah, tadi Dr. Tere itu sempat menjelaskan ya bahwa hidrogen ini sekarang ini digunakan untuk banyak kebutuhan ya dalam menangani kesehatan ya. Tadi disebutkan diantaranya masalah tentang diabetes, ada masalah penyakit jantung, ada ginjal dan sebagainya. Kalau kita mengacu pada jurnalnya, bahwa ada lebih daripada 170 penyakit yang dapat dibantu terapinya dalam dengan menggunakan hidrogen. Jadi ini kabar gembira sekali buat kita semuanya. Ya, pertanyaannya begini, Pak. Itu ternyata produknya Altram itu khusus untuk botol kan banyak sekali, Pak, itu. Betul. Coba ada keterangan singkat-singkat spesifikasinya antara tipe-tipe botol itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa produk-produk dari tiap-tiap botol itu kok sangat bagus untuk kesehatan? Itu yang menyebabkan apa gitu. Terima kasih, Pak. Jadi kita ada dua produk. Pertama adalah alkali, yang kedua adalah yang sifatnya elektrolisis. Nah, kedua-duanya ini punya manfaat yang berbeda-beda. Kalau yang Dr. Water alkali, yang mineralisis, kita salah satu diantaranya adalah meningkatkan pH air. Ya, meningkatkan pH air dari normal 7 bisa naik sampai 2 poin, mencapai 8, 9 ya. Itu yang pertama, Bapak. Nah, Dr. Water yang bersifat elektrik, itu kita tidak bisa meningkatkan pH. Perbedaannya, kita mendapatkan satu kandungan hidrogen yang merupakan antioksidan yang jauh lebih besar dibandingkan Dr. Water yang bersifat alkali. Ya, nanti secara lebih spesifiknya kita akan bahas ya, Pak. Untuk malam hari ini mungkin saya kasih gambaran singkat dulu, nanti setelah Dr. Tere kita boleh Bapak japri ke saya atau pada sesi berikutnya. Lanjut Dr. Tere. Ya, malam Pak. Share screen-nya saya tutup aja karena khawatir nanti hilang lagi. Betul. Tadi, halo. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya Dr. Tere? Ya, sudah. Sudah, Dok? Silakan, ya. Ya. Ya, Dok. Ya, silakan Pak Sukono. Ya, malam Pak Bu Dr. Ya, malam. Ini partisipannya banyak sekali loh Pak Arif. Mungkin nanti bisa dicatat ya. Di 50-an ini, Dokter. Ya, di record aja Pak Arif. Ya, Pak Sukono, silakan. Ya, mau tanya yang pemakaian inhalasinya itu bagusnya 2 kali atau 1 kali tekan? Gini Pak Sukono, yang dimaksud dengan 2 kali atau sekali itu maksudnya bagaimana? Kita pakai terapi inhalasinya itu Dok, cukup 1 kali sampai mati atau kita ulang lagi 2 kali gitu Dok. Maksudnya itu kan 5 menitan gitu ya Pak ya? Ya, 5 menit ya, betul. 5 menitan kayak gitu ya. Maksudnya kan seperti itu. Jadi kan dia mungkin habis sekitar 5 menit kayak gitu ya. Itu ya, tergantung sikon Pak, tergantung sikon ya. Tergantung sikon. Ya, jadi artinya kalau memang kondisi kita sangat membutuhkan hidrogen itu ya kita boleh diulang sampai 2 kali Pak. Siap, siap Dok. Jadi kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang kita ini sudah curiga misalnya, kita lagi pergi kemana dan merasa bahwa kok orangnya kok ramai banget ya, kita nggak bisa mengetahui apakah ini orang-orang ini semuanya sehat semua apa tidak kan kita nggak tahu ya, itu boleh ditambahkan aja nggak apa-apa Pak. Siap Dok. Ya, tapi kalau
misalnya kita di rumah ya, di rumah aja ya, boleh sekali aja enggak apa-apa. Seperti itu ya. Ya, ya. Ya, terima kasih Bu Tere. Ya, ya Pak. Ya. Halo Silakan yang dok, saya mau tanya dok. ya, mari silakan Karti. Silakan Bu. Malam dok. Malam, sehat ya. Ini dok yang ingin saya tanyakan, kan punya dokter water yang lab itu dan punya yang elektrik. Ya. Yang satunya kan untuk air alkali, yang satunya untuk air hidrogen gitu ya dok. Ya. Nah, terus itu cara mengkonsumsinya satu hari itu kalau dulu masih punya dokter water yang DWN atau DWL itu kan minimal 45 ml kali berat badan, ya 4 botolan lah satu hari. Nah kalau dua-duanya ini gimana dok cara minumnya? Yang alkalinya berapa botol, terus yang hidrogennya berapa botol gitu dok? Bu, prinsipnya sama, jadi membutuhkan air itu sekitar 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Kayak gitu ya. Prinsipnya sama, jadi tetap aja minumnya seperti itu. Nah, soal Ibu kapan pakai yang hidrogen, kapan yang pakai yang alkali, itu tergantung. Kalau misalnya Ibu membutuhkan alkalinya itu sangat tinggi, Ibu bisa tambahkan dengan yang pakai yang dokter water, yang large itu atau yang lama itu, ya. Nah, kalau Ibu membutuhkan yang tambahan dengan hidrogen, kalau yang hidrogen itu pH-nya itu maksimal sekitar 8,75. Ya maksimal, artinya sampai 9 lah. Nah, kalau memang membutuhkan yang tambahan alkali, berarti harus ditambahkan dengan botol yang satunya, yang khusus untuk alkali. Kayak gitu. Gitu ya Bu Sukarti ya. Jadi bisa dikombinasi Bu Karti. Tapi minumnya juga harus sekitar 2,5 liter sampai 3 liter. Ya, atau dihitung tadi yang 4,5 mililiter kali berat badan itu tadi. Ya. Tere, saya mau tanya. Oh iya iya, Bu Teresia ya. Ya, saya mau nanya masalah hipoksia, maksudnya turunnya kadar oksigen di dalam darah. Nah, apa yang menyebabkan kadar oksigen di dalam darah itu turun? Maksudnya apa yang kita mesti jaga supaya kadar oksigen dalam darah kita itu tidak turun. Yang kedua, karena hidrogen ternyata bisa membantu supaya kadar oksigen darah kita tidak turun. Memang berarti kan botol dokter water hidrogen kita itu sangat bagus. Selain untuk airnya yang kita minum, juga untuk inhalasinya. Tadi sehubungan dengan yang ditanyakan oleh Pak Sukono, itu saya memang punya kebiasaan kalau inhalasi itu tidak cuma 1 kali 5 menit. Karena 5 menit ini ternyata kan sangat sebentar. Itu saya punya kebiasaan, itu saya sambil nonton TV atau saya sambil baca. 5 menit selesai, itu saya hidupkan lagi. 5 menit lagi berikutnya saya hidupkan lagi. Itu kadang-kadang saya bisa sampai 6 kali dok. Itu apa bermasalah ya? Terlalu banyak juga apa bisa menyebabkan dampak negatif untuk saya? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Bu. Jadi tadi hipoksi itu karena memang kadar oksigen ya di dalam darahnya itu berkurang ya, atau kebutuhan oksigen di dalam selnya itu berkurang ya, oksigen saturasi ya, jadi jumlah oksigen secara persentase itu berkurang. Nah itu kalau pada orang yang terinfeksi coronavirus ya, karena memang di virus SARS-CoV-2 itu memang dia menyerangnya itu di daerah sel-sel paru yang banyak ya. Akibatnya kan sel-sel paru tadi kan saya bilang kalau sel parunya terinfeksi itu tadi salah satu sebabnya adalah mitokondrianya rusak tadi itu ya. Jadi
sehingga tidak bisa mengeluarkan energi ya. Jadi kemungkinan sel-selnya akan menjadi berkurang ya kemampuannya membentuk energi tadi ya, sehingga oksigennya juga menjadi berkurang karena kemampuan menghisap oksigennya menjadi berkurang kayak gitu ya. Nah, salah satunya pencegahannya tadi kita dengan memberikan terapi hidrogen itu tadi Bu ya, dengan bantuan memberikan terapi hidrogen. Tadi ya sudah hidrogen tadi ya, dengan karena hidrogen ini mampu meregenerasi secara mudahnya, pokoknya hidrogen ini mampu mengikat oksidan dan meregenerasi sel sehingga fungsi selnya menjadi baik lagi, dan seperti itu ya. Nah, karena Ibu biasanya kan saya anjurkan ya mungkin 1 kali atau 2 kali ya, 5 menitan tadi ya, 5 menit, 1 kali 5 menit atau 2 kali 5 menit. Kalau Ibu punya kebiasaan banyak sekali sih ya, itu sebenarnya semua juga tergantung dari oksidan yang ada di dalam tubuh seseorang. Kalau memang oksidannya itu banyak ya mungkin butuh hidrogen yang lebih banyak ya, karena ternyata Bu Teresia sendiri menggunakan berkali-kali juga aman-aman aja kan, seperti itu ya. Artinya kan masih bisa, yaitu mungkin karena faktor usia juga, jadi kemampuan selnya Ibu itu sudah mulai melemah sehingga butuh tambahan dari luar ya, nggak masalah gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang normal saya kira ya cukup ya 2 kali 5 menit itu sudah cukup untuk yang normal. Tapi kalau mau lebih dari itu, kalau Tadi dokter Terry nyampaikan untuk kita yang pada kondisi yang baik-baik saja ya, itu boleh ya 2 kali 5 menit itu cukup untuk maintain saja untuk harian kita. Begitu Bu Wei. Ya. Ya. Ya Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Saya butuh agak banyak soalnya suka begadang Pak. Jadi antioksidan saya mungkin kurang. Jadi oksidan di dalam tubuh saya banyak. Jadi saya harus buang oksidan saya dengan memasukkan hidrogen. Gimana Bu? Maaf tadi hilang. Oh iya. Nah itu tadi saya menyambung. Mungkin saya butuh hidrogen lebih banyak karena saya punya kebiasaan itu tidurnya malam. Hidrogen yang lebih banyak. Ya, karena saya ini punya kebiasaan tidurnya itu malam. Jadi tidak pernah tidur di bawah jam 12. Sehingga mungkin oksidan di dalam tubuh saya cukup banyak. Cuma saya berpikirnya asal tidak berdampak negatif ke organ tubuh yang lain itu loh Dok. Terima kasih. Oh ya, berarti Ibu, karena seperti itu juga mungkin sel-selnya juga butuh tenaga lebih besar itu untuk supaya sel-selnya bisa stabil lagi. Ada pertanyaan di chatnya nih dokter. Kalau air alkali itu katanya bisa dirasakan detoknya. Bagaimana dengan hidrogen dok? Reaksi langsung terhadap tubuh itu seperti apa? Terputus lagi dokter Terry ya. Saya ingin berbagi informasi dan pengalaman tentang hidrogen ini ya. Kemarin itu kita mencoba mengukur ya kadar oksigen dalam darah kita, darah saya itu adalah di angka 95. Ya, 95. Setelah kita menggunakan oximeter, itu kita menghirup ya hidrogen itu bisa naik sampai 2 poin. Jadi 97. Itu artinya itu bisa diukur dengan menggunakan oximeter. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman itu punya oximeter, itu efeknya bisa kelihatan. Pemanfaatan Dr. Water dengan menggunakan oximeter. Ini pengalaman kita mencoba di kantor, seberapa efektif, ternyata itu sangat efektif sekali. Makanya dari penelitiannya, dalam perawatan atau dalam perawatan penyakit COVID ini, mereka memberikan hampir 70% adalah oksigen. Hampir 70% adalah menggunakan hidrogen, kombennya adalah 30% oksigen. Itu yang diberikan dalam bentuk terapi. Dan 70 hidrogen, 30-nya adalah oksigen. Ya. Seperti yang disampaikan Dr. Tere tadi. Baik, teman-teman yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Sepertinya jaringan kita agak
agak ini kan, terganggu banget misalnya. Halo Pak Arif, mau tanya. Ya, monggo Pak. Saya mau tanya tentang manfaat kandungan air hidrogen. Air yang telah diolah melalui alat Dr. water hidrogen elektrolisis itu selama 5-7 menit, artinya lampu indikator sudah mati. Nah, kadar hidrogen dalam botol itu selama berapa waktu akan hilang kadar hidrogen? Kadangkala kita lupa untuk segera meminumnya itu. Baik Pak. Nah, berapa lama jedanya gitu ya Pak? Ya, kadar hidrogen dalam botol itu kalau nggak kita segera minum. Ya. Dan sebenarnya boleh kalau kemarin informasi yang kita dapatkan, dinyalakan lagi gitu Pak Arif. Ya, kadar hidrogen itu bisa bertahan sampai dengan 2 jam, Pak. Tapi dia akan mengalami satu penurunan. Nah, yang paling baik adalah begitu kita selesai proses elektrolitisnya, itu bisa dikonsumsi sebaik mungkin, Pak. Secepat mungkin. Baik. Karena gas hidrogen itu akan sangat cepat hilang. Memang dia bisa bertahan sampai dengan 2 jam, tapi yang paling baik adalah setelah diproses, itu langsung dikonsumsi. Baik, Pak. Mungkin saya bisa dibacakan aja kalau ada pertanyaan. Ya, ini ada yang sangat menarik, dokter. Ini ada satu kasus adalah penderita kanker payudara, dokter. Ya. Ya, dia sudah mengkonsumsi obat tamoxifen ya, dokter ya. Ya. Nah, bagaimana dia, dokter, dengan menggunakan air alkalinya? Apakah boleh dicampur dengan hidrogen atau bagaimana? Kalau dia ingin mengkonsumsi dua-dua air ini. Ya. Ya Pak, jadi gini, karena kalau kondisi orang kena kanker itu berarti kan oksidannya banyak atau racunnya banyak ya di dalam tubuh. Jadi membutuhkan antioksidan yang lebih tinggi. Dan juga orang yang kena kanker itu biasanya asamnya di dalam tubuh itu tinggi, pH-nya itu sangat asam, di dalam tubuhnya itu pH-nya sangat asam. Nah, oleh karena itu dibutuhkan dua-duanya. Jadi hidrogennya itu juga digunakan ya, bisa juga pakai inhalasi, bisa pakai minum air hidrogen juga bisa. Kemudian yang air alkalinya bisa lebih banyak dan lebih tinggi pH-nya. Jadi kalau yang kena kanker itu pH-nya boleh di atas 9, Pak. Jadi boleh tetap ya. Nah, sedangkan yang obat tamoxifen itu bisa tetap diminum, Pak, ya, tapi jangan diminum bersama dengan air-air tadi. Ya, jadi harus ada jeda waktu kapan minum tamoxifen, kapan minum air alkali. Nah, paling tidak diberi jeda sekitar 30 menit lah. Nah, nanti sambil dilihat kondisinya, Pak. Kalau kondisinya itu semakin membaik, karena saya punya pasien yang kena kanker itu, kondisinya setelah itu dia menjadi lebih baik ya. Bahkan lama-lama tamoxifennya itu akan dikurangi jumlahnya. Seperti itu. Jadi nanti semakin lama kalau kondisinya semakin baik, nah tamoxifennya yang dikurangi, sedangkan airnya yang diperbanyak minumnya. Seperti itu, Pak. Pagi, Bu Dokter, Pak Arif dan teman-teman semuanya. Semangat pagi. Ya, sebagian beberapa unek-unek sudah terwakil oleh teman-teman semua. Namun yang kepingin saya tanyakan adalah pada saat pemakaian inhalasi itu, saya sangat tertarik sekali dengan untuk menghambat percepatan penuaan atau menghambat penuaan dini ya Bu ya. Itu kapan pakai inhalasi yang paling tepat untuk terapinya? Terus yang kedua, untuk setelah pemakaian inhalasi tersebut, airnya itu masih bisa kita minum nggak, Bu? Dan terus yang pertanyaan ketiga, ini saya punya partner, beliau usia kurang lebih hampir 60 tahun, tapi beliau stroke sudah 1 tahun lebih, 2 tahun kurang. Nah, kira-kira penerapan produk yang paling efektif
mohon sarannya apa kira-kira Bu Dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau kapan minumnya untuk yang untuk anti aging ya. Kalau untuk Ya. anti mau minum siang, mau minum sore itu boleh Pak, bebas ya. Karena boleh minum kapanpun boleh. Ya, jadi rutin aja minum. Bukan minumnya Bu, tapi pemakaian inhalasinya. Maksudnya kapan? Makanya sama Pak. Jadi kapanpun boleh, mau pagi boleh, mau siang boleh, mau malam juga boleh Pak, karena selalu dibutuhkan oleh tubuh, ya. Dan kita tahu tubuh kita ini sel-selnya itu yang rusak itu di mana kan nggak tahu, ya. Jadi lebih baik rutin aja minum pagi, siang, malam misalnya seperti itu. Secara rutin di inhale ya, dihirup secara rutin. Iya. Jadi setelah dihirup, apakah airnya bisa diminum? Bisa Pak? Iya. Ya, bisa. Airnya langsung diminum boleh. Karena hidrogennya itu sudah dihirup ya, tapi airnya kan juga masih mengandung pH-nya. pH-nya juga masih bagus. Nah, jadi boleh Pak, habis dihirup kemudian untuk stroke ya, yang stroke itu pada prinsipnya itu kan kemungkinan ada beberapa sel atau organ yang rusak, Pak, ya. Kemungkinan kan ada beberapa sel atau organ yang rusak. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa fungsi hidrogen itu adalah untuk meregulasi sel. Artinya untuk membuat sel itu menjadi aktif kembali. Ya, jadi sangat bagus sekali untuk orang-orang yang stroke itu diberikan minuman air-air hidrogen tadi supaya sel-selnya itu diregulasi lagi menjadi sel-sel yang aktif dan sel-sel yang baik lagi. Jadi boleh Pak, silakan. Jadi mau diminum juga bebas ya, boleh diminum Pak. Karena air hidrogen ini tidak ada terus kemudian nanti kalau berlebihan bagaimana? Enggak seperti itu Pak ya. Jadi boleh diminum aja, ya. Kalau penderita tiroid, dokter, ya. Tiroidnya kenapa, Pak? Ya mungkin kanker tiroid mungkin ya, dokter ya. Apa? Kanker tiroid. Oh, kanker, ya. Ya, kanker ya, untuk penderita tiroid, ya sebaiknya menggunakan air hidrogen atau air alkali. Ya. Ya. Sudah, Pak. Satu lagi, dokter, itu orang yang punya asam lambung ya, GER ya. Nah, sebaiknya dia menggunakan air apa, dokter? Air alkali atau menggunakan hidrogen? Iya. Jadi gini Pak, tadi kanker tiroid ya sama ya, sebaiknya menggunakan hidrogen apa alkali? Dua-duanya Pak. Dua-duanya itu lebih bagus ya, dua-duanya lebih bagus. Karena apa? Karena yang hidrogennya bisa meregulasi sel, ya memperbaiki sel. Sedangkan yang alkalinya bisa menstabilkan pH di dalam sel. Nah, dua-duanya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau sel-selnya itu terlalu banyak oksidannya, terlalu banyak racunnya, kan juga sel itu tidak bisa aktif, ya, sehingga mitokondria tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, dengan diberikan hidrogen, maka mitokondrianya bisa aktif, sel-selnya menjadi aktif lagi. Nah, sedangkan pH-nya dibutuhkan kenapa? Karena orang yang kena kanker itu tadi pH-nya pasti drop, Pak. Pasti tubuhnya itu pH-nya menjadi asam. Jadi bagus sekali diberikan juga air yang alkali. Jadi dua-duanya harus diminum, Pak. Seperti itu. Nah, kemudian yang sakit lambung juga seperti itu, Pak. Ya, ini sudah ada riset ya, banyak sekali risetnya, penelitiannya banyak, bahwa orang-orang yang punya peptic ulcer di lambung itu, ternyata dengan minum air hidrogen itu juga hasilnya sangat bagus sekali. Jadi minum air hidrogen juga tidak apa-apa, Pak. Jadi minum air hidrogen akan memperbaiki, karena air hidrogen ini sifatnya juga bisa menghambat atau bersifat anti-inflamasi, Pak. Jadi anti radang. Nah, biasanya orang-orang yang peptic ulcer ini kan terjadi keradangan di lambung. Nah, dengan diberikan air hidrogen ini juga radangnya itu bisa dikurangi. Jadi seperti itu ya Pak Arif ya. Halo? Ya, dokter. Jadi kandungan hidrogen ini ada zat anti-inflamasinya, dokter ya.
Bukan ada zat antiinflamasinya ya, nanti dikiranya hidrogen bukan. Jadi air atau hidrogen ini bisa mengaktifkan antiinflamasi, Pak. Jadi gitu. Jadi begitu ya. antiinflamasi di Mengaktifkan dalam ya dokter tubuh. ya. Iya, ya. Jadi antiinflamasinya di dalam tubuh ini bisa keluar gitu ya. Jadi sehingga menghambat keradangan seperti itu ya. Baik dokter. Ya silakan teman-teman yang lain ini. Ya. Halo Bu Dokter, mau tanya. Ya, malam Pak Panijo ya. Saya Iya cuma Bu bisa Dokter, dari namanya aja. Tangerang. Dari Tangerang ya Pak. Bu Dokter, saya mau nanya, ini ada teman saya ini menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Dia dijadwalkan setiap hari Senin dan Kamis. Apakah produk Altram diantaranya Dr. Water Hydrogen itu bisa membantu untuk memulihkan agar cuci darahnya nanti bisa berkurang, atau syukur-syukur bisa tidak menjalani lagi cuci darah, itu Dok. Ya. Mohon sarannya Dok. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak Manijo. Nah biasanya orang yang sudah cuci darah itu karena fungsi ginjalnya ini menjadi tidak baik ya, terganggu ya, sehingga tidak bisa memfilter gitu ya, sehingga darahnya itu menjadi darah yang bercampur dengan oksidan misalnya gitu ya, bercampur dengan racun, makanya harus dicuci. Setelah dicuci dimasukkan lagi bersih, tapi besok kotor lagi, cuci lagi, kan seperti itu ya Pak ya, karena memang tidak berfungsi, jadi tidak bisa menyaring mana kotoran, mana yang bersih, mana yang kotor. Nah, fungsi dari hidrogen ini fungsinya adalah memperbaiki, Pak. Jadi selain memperbaiki sel-sel yang tadi mungkin kan di ginjalnya menjadi tidak berfungsi karena ada gangguan juga di dalam sel-sel ginjal, seperti itu. Jadi air hidrogen ini bisa juga meregulasi sel-sel di ginjal ini supaya menjadi lebih baik. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai antioksidan, karena pada orang-orang yang darahnya kotor tadi karena ginjalnya sudah tidak berfungsi, pasti di dalam darahnya itu banyak sekali oksidan-oksidannya. Nah, hidrogennya ini berfungsi sebagai antioksidan tadi. Jadi dia bisa membersihkan. Jadi saya kira bisa diberikan, Pak. Jadi kalau kita mau rutin memberikan ya secara kontinu ya, mungkin sekarang masih seminggu 2 kali ya, lama-lama dia akan menjadi seminggu 1 kali. Nah kalau bisa kemudian sel-sel ginjalnya regenerasi menjadi baik, Pak, ya, saya kira lama-lama dia juga bisa darahnya menjadi bagus ya. Jadi saya kira bisa Pak diberikan ya secara rutin ya. Cuman begini Pak, karena ginjal ini kan kalau sudah ada gangguan, dia punya daya tampung yang tidak bisa seperti orang normal. Jadi dia daya tampungnya hanya sekitar 600 ml ya dalam 1 hari itu. Sehingga waktu memberikan Pak, ini harus tahu. Jadi tidak boleh supaya ingin cepat sembuh, minumnya berlebihan, nah akibatnya ginjalnya tambah jebol nanti, tidak boleh Pak. Jadi harus memberikannya sedikit-sedikit Pak, sedikit-sedikit kayak gitu ya, sedikit-sedikit asal rutin memberikannya seperti itu ya. Harus tetap dibatasi bahwa dalam 1 hari itu maksimal itu adalah 600 ml cairan yang boleh masuk ke dalam ginjal. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan. Itu ya Pak ya. Baik Dokter. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman yang lainnya kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Tapi misalkan kalau teman-teman jaringan kita ini agak sulit ya, sekarang ini agak terganggu banyak, bisa cek ke WA saya, nanti kita akan lanjutkan pertanyaannya, kita akan diskusikan dengan para konsultan kita yang ada. Jadi diharapkan pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini menjadi satu pembekalan edukasi buat kita semuanya ya. Masih ada kira-kira satu pertanyaan lagi dari teman-teman untuk langsung dengan Dr. Tere. Sampai di sini memberikan informasi buat kita semuanya, pembelajaran buat kita semuanya. Terima kasih banyak Dr. Tere. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semuanya agar dapat memberikan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat secara luas. Nah,
tadi saya janjikan sama teman semuanya bahwa di akhir ini ada satu informasi, ini baru bocoran sebetulnya ya. Kita ini sekarang, kemarin ini kita baru aja launching produk Infinity. Ya. Ada beberapa teman-teman nanyakan gimana kalau kita yang sudah punya Dr. Water new maupun Lux atau yang lama, apa mesti beli baru lagi atau gimana gitu ya. Nah, jadi perusahaan memberikan satu kemudahan baru. Bocorannya ya, Bapak Ibu tuh bisa menukarkan botol lamanya ya, botol lamanya dengan botol Dr. Water Infinity. Ya. Nah, botol lamanya itu dihargai atau dinilai adalah 50% dari nilai beli Bapak Ibu sebelumnya. Jadi boleh ditukar ya Bu. Kalau mau upgrade atau mau menggunakan Infinity, botol Dr. Water yang lama itu dinilai adalah 50% dari nilai beli produk sebelumnya. Ya. Misalnya kemarin itu beli dengan harga 1.980. Berarti Ibu hanya tinggal nilainya dihitung adalah 50% dari 1.980. Sisanya tinggal nambah ya untuk mendapatkan Infinity yang terbaru. Ini bocorannya. Mungkin dalam waktu dekat ini akan disampaikan secara resmi oleh pihak perusahaan, akan disebarkan flyernya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk dapat memiliki Infinity yang sudah punya kandungan ion negatif untuk mencapai angka di 2000 ya. Oke. Saya rasa itu aja pertemuan kita pada malam hari ini. Itu yang botol baru Infinite itu kan mengandung ada 7 bebatuan ya Pak ya. Cuma ini ya, saya kira pertemuan kita pada malam hari ini sudah 1,5 jam ya, mendapatkan satu informasi yang cukup banyak. Mudah-mudahan bisa membantu wawasan kita dalam menyampaikan informasi produk secara lebih detail. Terima kasih Dr. Tere, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kembali. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. kita semuanya. terima kasih Semuanya. Selamat malam teman-teman. Ya, Pak. Bu Pesa. Malam Bu Pesa. Sehat semua, tetap semangat. Terima kasih Dr. Tere. Terima kasih Dr. Tere. Sama-sama, semoga sehat semua ya. Amin. Terima kasih PT Altra sudah memfasilitasi meeting Zoom. Amin.